شهدت عملية تقديم طلبات استضافة كأس آسيا 2031 إقبالا قياسيا. Presiden AFC ungkap kecurangan besar Timnas Korea Utara di laga lawan Indonesia, turunkan pemain U23 di Piala Asia U17 2025. Dunia sepak bola Asia diguncang oleh pengakuan mengejutkan dari Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dalam konferensi pers luar biasa yang digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan bukti kuat bahwa tim nasional Korea Utara melakukan pelanggaran berat pada ajang AFC U17 Asian Cup 2025. Korea Utara, yang sempat mencatat kemenangan besar 6-0 atas Indonesia dalam laga fase grup, ternyata menurunkan sejumlah pemain berusia di atas 23 tahun, yang secara terang-terangan melanggar batasan usia maksimal 17 tahun sesuai regulasi turnamen. Temuan ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga memicu kemarahan luas dari publik, terutama di Indonesia, yang tim nasionalnya harus menelan kekalahan telak yang kini diketahui terjadi dalam situasi yang tidak adil. Menurut Presiden AFC, investigasi terhadap Korea Utara dimulai setelah muncul sejumlah laporan mencurigakan dari tim-tim lawan, termasuk Indonesia dan Australia, yang mempertanyakan postur fisik, kekuatan, dan pengalaman bermain yang dianggap tidak wajar dari beberapa pemain Korea Utara. Ada pemain yang secara visual dan performa tampak sudah sangat matang. Beberapa dari mereka menunjukkan kebugaran fisik dan pemahaman permainan yang luar biasa untuk level U17. Ini yang memicu kecurigaan awal, ungkap Sheikh Salman. AFC kemudian membentuk tim audit dan investigasi internal, yang dalam waktu 2 minggu berhasil membongkar bahwa sejumlah pemain Korea Utara dalam daftar skuad untuk AFC U17 Asian Cup 2025 sebenarnya telah bermain di kompetisi tingkat senior dan U23 dalam 3 tahun terakhir. Salah satu pemain, yang disebut-sebut sebagai pencetak hat-trick dalam laga melawan Indonesia, ternyata tercatat bermain dalam kualifikasi AFC U23 Championship 2024 dan bahkan memperkuat klub senior di Pyongyang sejak 2022. Dalam rilis resmi AFC, investigasi mengungkap bahwa Korea Utara memalsukan dokumen kelahiran dan menggunakan identitas ganda untuk sejumlah pemain. Pemeriksaan biometrik, termasuk pemindaian wajah dan sidik jari, mencocokkan bahwa pemain yang terdaftar sebagai berusia 17 tahun, sebenarnya telah berusia 23 atau bahkan 24 tahun. Presiden AFC menegaskan bahwa pelanggaran ini adalah yang paling serius dalam sejarah turnamen usia muda di Asia. Ini adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai fair play. Kami tidak hanya membatalkan hasil pertandingan, tetapi juga akan membawa Korea Utara ke sidang etik tingkat konfederasi dan bahkan mempertimbangkan laporan ke FIFA, tegas Sheikh Salman. Dalam laga grup yang berlangsung di Stadion Internasional Manama, Bahrain, Timnas Indonesia U17 takluk telak dengan skor 0-6 atas Korea Utara. Kekalahan ini sempat menimbulkan tanda tanya besar mengingat performa Garuda Muda yang sebelumnya cukup meyakinkan. Pelatih Indonesia, Nova Arianto, dalam wawancara pasca pertandingan kala itu mengaku heran dengan level permainan Korea Utara. Mereka seperti bukan pemain usia 17 tahun. Pergerakan, duel udara, stamina, semua di luar level ini. Kami kesulitan dari awal hingga akhir, ujarnya saat itu. Kini, pernyataannya terbukti. Kekalahan itu ternyata disebabkan oleh pertandingan yang tidak adil, sebuah laga antara anak-anak usia 16-17 tahun melawan pemain profesional dewasa. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir langsung menyatakan kecaman keras atas kecurangan yang dilakukan Korea Utara. Dalam pernyataan resminya, Erick menyebut kejadian ini sebagai penistaan terhadap sepak bola junior. Kami tidak hanya kecewa, kami marah.
Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai sportivitas dan masa depan sepak bola Asia. Kami menuntut AFC dan FIFA memberikan sanksi berat, tegas Erik. Dari Istana Negara, Presiden juga memberikan dukungan moral kepada Timnas Indonesia U17 dan meminta PSSI mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak akan diam. Keadilan untuk Garuda Muda harus ditegakkan. Mereka bermain dengan semangat, namun dipermainkan secara sistematis oleh lawan, ujar Presiden dalam konferensi pers terbatas. AFC secara resmi telah membatalkan seluruh hasil pertandingan Korea Utara di AFC U17 Asian Cup 2025 dan menyatakan mereka didiskualifikasi dari turnamen. Lebih lanjut, mereka juga dijatuhi sanksi larangan tampil di semua turnamen usia muda AFC selama 4 tahun ke depan. Ini adalah langkah tegas untuk menunjukkan bahwa sepak bola tidak bisa dijalankan dengan cara curang, ujar Shaikh Salman. Lebih lanjut, AFC juga akan bekerja sama dengan FIFA untuk mengaudit ulang usia pemain di seluruh turnamen usia muda, termasuk memberlakukan sistem verifikasi identitas biometrik wajib untuk semua turnamen mulai 2026. Meski kalah dalam pertandingan yang kini dinyatakan tidak sah, perjuangan Timnas Indonesia mendapat apresiasi besar dari publik internasional. Banyak media dan mantan pemain Asia menyuarakan simpati kepada Garuda Muda di media sosial. Tagar Justice for Garuda Muda sempat menjadi trending topik di berbagai platform. Pemain Timnas U17, Raffi Akbar, dalam unggahan Instagramnya menulis, "Mereka boleh menang di lapangan, tapi hati kami tetap tegak. Kami tahu kami bertarung dengan jujur." Kasus pemalsuan usia oleh Korea Utara ini menjadi pukulan telak bagi citra AFC, tetapi sekaligus menjadi momentum untuk reformasi mendalam. Shaikh Salman menegaskan bahwa AFC akan mengubah sistem pendaftaran pemain, memperketat verifikasi usia, dan menindaklanjuti semua laporan dugaan pelanggaran dengan serius. Sementara itu, Indonesia kini diposisikan kembali di klasemen grup sebagai pemenang pertandingan secara administratif, dan peluang mereka ke babak gugur terbuka lebar.